Di luar, kakak lebih baik minus 20 degrees daripada 30 degrees. Hmm, panas banget. Serius. Stres. Baru mandi kakak. Pulang-pulang tadi langsung mandi. Waduh, ini Aku juga, benar-benar. aku habis interview staffku, Oh, langsung telat di baru makan siang, yang Kak. yang lagi training ya? Hmm, Yang lagi training. hari ini, hari ini semua yang ke kantor tuh celana pendek, pakai tank top. Iya, betul. Mungkin kalau di Indo udah dihujat ya. Tidak syar'i. Iya, tapi kalau dipikir-pikir ya, masih pakai jas, pakai rok kayak gitu kan ya. Padahal kalau Loh, hilang. Oh, hilang ya? Cek, 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 cek. Kepanasan ini. Kira aku doang. enggak. Kalau Bang PG, Kak Sanggul, ini Kak Francisca ini. Dari siapa nih? Gue loh, Bang lansia, lansia. Bintang. Bagus-bagus disebut Francisca. Senengnya lansia. Iya, lansia. Kak, Kak Novi. Waduh, gimana Manokwari Kak Novi? Hmm. Oh, lanjut. Di sini lagi panas banget. Serius. Si Bom Bom, si Bom Bom lagi pakai kebak. Patah, patah, patah Kak. Kayak kayak Anissa Bahar. Cek, cek, cek. Patah, patah Kak. Kayaknya kayaknya Kak Reda belum bayar IndiHome ini. IndiHome-nya Masa? belum dibayar ya. Bisa ya? Kayaknya kayaknya hacker hacker 2000 euro udah berjalan nih Kak. Di di hack ya. Ini di hack modemnya Kak Reda di hack sama hacker 2000 dari Amsterdam. Hmm. Suaranya, cuacanya bagus loh di sana, tempat Kak Reda. Iya loh, tuh cerah juga tuh. Motor-motor Hari ini gimana? ngelek kak, Mungkin ngelek kak. gambarnya dimatiin dulu aja Kak. Kameranya dimatiin dulu. Habis itu nyalain lagi kak, kayak gitu. Coba. Kayaknya ini dari serangan dari Amsterdam ini. Dari Gay Pride. Jadi gini Bang PG, kasih tahu ya. Boleh. Ciri khas orang Indonesia itu, meskipun di luar negeri, kalau makan burger, yang dimakan apanya duluan Bang? Rotinya duluan, dagingnya terakhir. Ngelek melulu eh. Astaga.
Gimana mematiin kamera? Gimana caranya? Gambar kameranya diklik, Kak. Oh, Nah, ini lancar nih. Ya kan? oh. Halo, halo. Gimana? Bagus, bagus. Lanjut, Kak. Halo juga. Makanya Kak Reda kalau live pastikan di biodatanya Kak Reda tuh masukin link Saweria sama Bank BNI. BCA. BCA. Bukan BCA. BNI. BCA. Saweria Bank BCA. Lancar kah? Masih lancar kah ini? Masih lancar kah? Lancar udah, lancar. Brimo ya, Brimo. Lancar ya? Oke. Tenang Lancar. dulu lah, tenang. Tap layar aja dulu, tap layar di bawah ya. Siapa tahu ada yang mau datang ke Belanda ya, boleh merapat tuh sama Om Burhan. Siap-siap aja kalau datang ke sini dipeluk ya teman-teman. Laki-laki datang ke Belanda Om Burhan harus di belakang harus diperban semua. Harus ditutupi. Pakai pampers ya. Ya pakai pampers gitu. Kan kena tombak, tiba-tiba nanti datang menombak. Om, gimana pendapatnya tentang Romo Daniel yang kerum? Iya, aku sudah sempat lihat rekamannya ya di Ragam Apologet. Ya, kita mesti say thanks juga ya. Meskipun kita nggak tahu itu siapa yang rekam itu siapa, tapi kita bisa lihat rekamannya kan. Meskipun ketinggalan, beda waktu, mungkin lagi debat, kita lagi tidur, lagi ada kerjaan, tapi kita bisa mantau. Ya seperti yang aku bilang, pernyataan Romo Aji, kami nyebutnya Romo Aji ya, karena beliau itu episkop itu uskup, gitu. Uskup itu berarti dia setara dengan kalau di Katolik itu paus, ya. Cuma kalau paus kan ada hierarki tertingginya ya. Nah, memang berbeda, itu aja, memang berbeda. Buktinya apa? Romo Aji juga bilang bahwa Yesus itu kemanusiaannya adalah hamba. Keilahiannya ya Allah satu dengan Bapa. Sama seperti yang ku sampaikan seminggu lalu kali ya. Di sini juga atau di roomnya WK. Memang seperti itu. Dan dia pun kemanusiaannya itu disebut sebagai hamba pada saat dia datang, pada saat dia sudah naik ke surga, dan pada saat dia turun lagi nanti. Dan saat kita bersatu dengan dia, kemanusiaannya itulah yang kita akan lihat nanti, bukan keilahiannya. Karena keilahiannya Kristus tuh nggak bisa kita lihat sampai kapanpun, karena kita ciptaan. Jadi, ya selalu saya bilang gitu ya. Tapi ternyata teman saya terindikasi Wanes. Ya jadi kalau ditanya apakah ada ortodok yang Wanes? Mantan teman bro, mantan teman. Ya, meskipun katanya nggak kenal sama saya ya udah nggak apa-apa sih, gitu. Iya, betul. Iya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Cuma saya melihat jangan sampai nih kita bersembunyi cuma di balik denom, ya nggak? Bisa jadi mungkin berapa tahun lagi yang lagi rame karismatik, yang lagi rame yang lagi rame
Advent gitu misalnya ya. Orang jadi pada FOMO. Sekarang kan karena ortodoks juga baru-baru muncul di TikTok ya. Ya kan orangnya memang nggak banyak. Kita kan ultra minoritas. Jangan sampai ini dimanfaatin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Termasuk kemarin Romo Aji itu diundang. Saya belum ngontak Romo Aji ya. Karena Romo Aji kalau sama saya chatting itu profesional. Nggak mungkin saya juga. Oh ini gini. Saya menghasut ya. Jadi eh, Romo Aji itu diundang, artinya yang saya takutkan diundang ke acara tersebut seolah-olah kan ada narasi gini, oh Romo saya tahu, gereja saya tahu, Romo saya saksi. Seolah-olah Romo yang dimaksud sama beliau itu adalah Romo Daniel gitu. Kalau Romo Daniel juga nggak kenal beliau, Romo Daniel tahu beliau TikToker, mantau kadang-kadang. Tapi kalau ditanya aslinya siapa ya nggak tahu gitu. Kalau beliau yang dibilang katanya ngambil motor waktu acara apa ya, itu bukan Romo Daniel, itu Romo lain lagi, itu Romo siapa ya namanya satu lagi ya. Saya pernah live juga sama beliau yang dari Rusia itu. Ya, beda lagi. Jadi Prof. jangan Nah, Prof, Dimitri, betul. Aku mau nanya bentar, Prof. Bentar aku mau nanya, kira-kira kalau menurut Prof ini, setelah perdebatan yang kemarin itu, Prof, menurut Prof Meta, apakah sekelas Romo itu dia tidak menonton full video itu atau dia hanya menjawab gitu aja, Prof? Karena aku melihat kayaknya Romo ini nggak nonton video fullnya, Prof. nggak nonton dong, nggak nonton. Saya pun nggak mau, misalnya Romo ini begini, saya nggak mau jadi orang yang ngadu domba. Biarin aja, gitu. Ya, Romo nggak nonton. Bagi Romo ya udah, pengajaran aja. Tapi kan masalahnya mau dibawa ke politik viewersnya sini, viewersnya siapa, apologet ini, apologet itu kan enggak. Karena mungkin ya Romo nggak seintens kita. Kadang-kadang bisa buka YouTube, bisa ini. Dia kan mimpin ibadah. Dia juga banyak tamunya. Kalau teman-teman lihat postingan-postingannya itu, seandainya kenal ya. Jadi nggak mungkin ngikutin. Apalagi misalnya ada narasi dari si Mbak A itu, Mbak E ya. Mbak A ya. Itu Mbak A. bertentangan. Ya dia juga nggak mau berpolitik lah. Dia nggak mau berpolitik gitu. Karena kalau dan kalau nama aslinya juga tetap Abro, Afrida. ya masalah yang baptis kan bukan Romo Aji, jadi Romo Aji juga nggak tahu gitu. Cuma saya pernah nanya ke Romo Yakobus pernah mempertanyakan itu, dan itu setelah saya udah nggak berteman dengan beliau gitu. Saya kaget juga loh, ternyata bener sudah nikah gitu kan. Padahal setahu saya belum nikah, dari awal belum nikah teman-teman. Nah, tapi kembali ke substansi masalahnya yang tentang kemarin, saya takutnya itu gini loh, seolah-olah Romo ini dipakai buat membenarkan narasi dia yang keliru. Jelas-jelas itu keliru ya, keliru loh teman-teman. Betul. Setuju. Keliru. Untungnya Romo kemarin tegas kan. Jadi akhirnya teman-teman juga udah nyadar gitu. Ya Yesus memang punya dua kodrat, hamba dan Allah. Dan nggak salah dia disebut hamba. Cuma salahnya kalau ada apologet yang bilang, jadi kalau nyebut dia hamba sesat nggak? Sesat. Nah, kemarin kenapa nggak waktu Romo ngomong Yesus itu hamba, langsung dia bilang, Romo kamu sesat gitu. Kenapa nggak digituin? Ya kan? Jadi itu suatu bukti bahwa Itu udah, Prof, bukti bahwa memang Romo tersebut nggak nonton video itu, Prof. Itu Iya. yang aku bilang, Prof. Iya. Dan bagusnya juga si Mbak A itu tidak menskenariokan Romo itu loh. Seolah-olah dia berlawanan dengan Edis gitu. Kayaknya si Romo ini juga nggak tahu narasi Edis gimana, narasi si Agatha gimana, nggak tahu. Kayaknya cuma diundang aja gitu, jelasin. Akhirnya kemarin titik temunya ya nggak ketemu mereka.
Jadi beda Nggak ketemu. gitu. Ya. Nggak Gitu ketemu aja. karena prinsipnya sama dengan itu tuh yang jagung-jagung itu, ya kan? Karena dia bawa-bawa denom Katolik, dia naikkanlah di Romo A, Romo C, kayak gitu. Sama konsepnya, bro. Ya, Iya, iya. iya, Ya sama jangan mau konsepnya, nanti sama konsepnya. seolah-olah ya itu nanti dibawa Romo Cafe, Romo siapa namanya satu lagi yang di Kupang itu, Patris. Romo Patris, seolah-olah itu mewakili seluruh gereja Katolik. Jadi nanti dibenturin, dimit dulu. Udah. Jadi seolah-olah nanti dibenturin kita sesama Kristen. Oh ini lawannya Iya, Katolik, benar. ini lawannya itu. Wah, saya udah ngerasain Iya. kayak gitu guys, udah ngerasain. Betul. Ya, Betul, sama. yang digebuk ini yang nggak punya pendirian aja sih. Iya. Iya. Ya, makanya ya teman-teman yang di bawah ya. Jangan pernah, kita bukan mau membela si Edis, teman-teman. Kalau si Edis sudah seperti si Aprida ini, teman-teman, ya kita juga gebuk langsung. Edis itu tidak pernah menyebut Katolik, teman-teman. Ya, nggak pernah si Edis nggak pernah menyebut Katolik, teman-teman ya. Jadi dia hanya bilang apa tuh menyembah patung gitu loh. Jadi nggak pernah dia sebut orang Katolik menyembah patung, nggak ada seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita harus lebih inilah ya, harus lebih open minded seperti itu ya. Ya, lanjut Om Burhan. Jadi itu teman-teman, banyak yang ngaku apologet, ternyata banyak yang ngaku Tritunggal, ternyata juga nggak tahu gitu. Jadi dulu saya udah pernah bilang ya, bahkan ini saya tulis di quote saya udah dari 17 tahun lalu di Facebook. Itu udah berapa tahun nih, tulisannya begini, orang bodoh itu nggak salah, yang salah itu orang sok tahu ya. Jadi gara-gara dia sudah jadi apologet, mungkin jadi si paling tahu lah, semua paling ngerti, ternyata ketampol sendiri kan, ya kan? Iya. Ketampol sendiri semuanya. Ya yang paling Tritunggal ternyata nggak ngerti Tritunggal juga, ternyata Wanes juga gitu kan, gitu. Betul. Tadi saya melihat, tadi apa kemarin ya, Pak Tobias ya naik ke rumahnya si Bang Ion. Tadi ya, Pak Tobias naik ke roomnya Bang Ion. Kalau saya lihat dari kejadian yang tadi, sepertinya Pak Tobias ini juga nggak ngerti apa yang didebatin Agatha sama, saya nggak kenal Pak Tobias ya, tapi nggak apa-apa saya mention namanya ya. Iya. Sepertinya Pak Tobias sama si Agatha, sama si Edis dan Agatha ini nggak tahu apa yang didebatin sebetulnya, gitu. Terus jawaban Romo, Pak Tobias juga nggak nyimak gitu. Jadi yang saya sesalkan itu bukankah Pak Tobias ini kan rame terkenal ya, masuk ke A, ke B, ke C, dan dia juga kalau nggak salah dia hamba Tuhan nih, nggak? Pendeta atau bukan? Bukan, tapi dia kayak misionaris yang keliling-keliling penginjilan di bangsa-bangsa gitu, Prof. Ya, kok suaranya Kak Yosana jadi melembut ya? Apa pernah kena saweria juga nih dari Pak Tobias? Jadi lanjut ya. Lanjut. Jadi maksud saya, dia sebagai penginjil pun dan dia banyak mensupport dan dia pun sudah senior ya di kalangan Kristen ya. Ya. Sepertinya senior kalangan Kristen, karena saya pernah lihat story-nya beliau itu berteman dengan Sydney Mohede. Sydney Mohede siapa yang nggak tahu? Ya nggak? Aku aja suka lagunya. Jadi
Jadi dia pun nggak ngerti gitu loh. Dia pun nggak ngerti. Jadi ujung-ujungnya apa kalau dilihat-lihat ya kita ini dipecah cuma gara-gara orang ini sok tahu. Ya, dia jadi apologet, dia jadi sok tahu, dia mecah-mecah kita. Sekarang mecahin apa? Denom. Sekarang apa? Oh si Edis lawan Katolik. Si Edis lawan ini, si Edis SSY, si ini, si itu. Saya pun sama Edis pasti beda pandangannya. Iya nggak? Betul, betul, betul. Pasti beda. Tapi kalau kita ribut terus, sama seperti yang saya kirim ke RK. Kalau Islam sudah nggak bisa ngelawan kita, karena RK pernah ngalahin Zuma ya. Kalau Islam sudah nggak bisa ngalahin kita, maka iblis itu akan apa jalannya? Memecah sesama kita. Melalui apa? Ya percabulan, penipuan, ya kan? Iya. Pesta pora, LGTV, kayak si Keset. Gitu-gitu. Iya. Jurusan pasti KDRT, gitu. ya kan? KDRT. Saya nih ya tadi ya. Tadi apa kemarin? Tadi ya. Tadi Iya, Pak tadi. Tobias dihujat. Saya yang sakit hati loh, teman-teman. Kenapa? Karena di bawah itu nulis si botak, si botak, si botak. Saya yang sakit hati. Serius. Juga sakit hati Om Burham. Aku juga Ini. sakit hati. Sampai sekarang masih botak nih. Juga Si botak pacaran. Tolong jangan main fisik teman-teman. Ya. Karena di Alkitab tuh pernah ada kejadian seorang nabi yang dibilang botak-botak, anak kecil yang ngolokin dia dimakan beruang, digigit beruang, meninggal. Gitu. Ya. Kira-kira gitu. Ya, memang gimana ya? Kalau saya bilang nanti dibilang ini membabi buta mendukung si gitu-gitulah nanti Rumi nih. Astaga. Kalian ini sama dengan statementnya si Om Burhan teman-teman ya. Ya. Saya tuh nggak mengenal si Edis itu siapa gitu loh teman-teman. Kita mengenal di sini saling mengenal ini hanya sebatas di ini aja ya. Di TikTok ini aja gitu loh ya. Saya kan baru ketemuan juga ya dengan Prof Meta itu, Om Burhan itu bukan kami mendiskusikan tentang bisnis ya atau misalnya ada sesuatu mau politik, bukan teman-teman ya. Itu kita bisa ketemuan, bisa apa segala macam itu ya hanya satu nama yang mulia ya, Raja di bumi dan di surga. Itu yang mempertemukan teman-teman. Bukan dari karena suku Batak ya kan, karena turunan apalah itu Raja Nagabonar atau apa. Bukan seperti itu teman-teman. Gitu loh ya. Jadi memang sangat sulit ya kalau apa namanya, kalau masih bisa diadu domba. Makanya teman-teman, kalau nih if ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan ya. Semua keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa ya, hasilnya tidak akan pernah maksimal teman-teman ya. Makanya apalagi teman-teman yang baru masuk mengenal misalnya Reda Marbun, pas dilihat binatang kau apa gitu, amit-amit itu perempuan itu mulut ya Tuhan ya Allah kan? Ikuti dulu gitu loh, ikuti ya, mulai macet gak ada kau ini ikuti aman. Ya, ikuti dulu, ya, simak, jadilah bijak, ya, karena kita ini manusia, ya, jangan kayak si Bom-Bom, si Iskar, sekarang ini nih, semua gerombolan sirkus ini teman-teman pasti bikin yang aneh-aneh setiap hari. Ini mereka itu di ini teman-teman, jadi sudah diarahkan yang ini ke sini. Kalian mau buktikan? Ini ku ambil bukti sekarang. Bang. Halo, guten Morgen. Kannst du bitte mein Handy zu mitbringen? Im Zimmer. Bitte. Jadi, halo Aisyah, halo. Ya. Oke, sebentar ya Aisyah, Bundo bikin dulu 10 ya.
Ya, yang belum absen absen teman-teman, yang belum follow akun ini di follow teman-teman. Ini juga akun harus dibesarkan ya. Jadi kalau akun lama ini, jadi mereka itu sudah udah dibuat sedemikian rupa teman-teman. Jadi yang ini, yang ini nyerang itu dan sudah siapa dalangnya ya, siapa dalang teman-teman. Nanti kalian lihat ya. Kalian kan mau buktikan? Ntar ya. Ya. Tetap layar ya, teman-teman. Kencangkan tetap layarnya. Kencangkan tetap layarnya. Belum ada 100 nih. Kencangkan dulu. Kencangkan, teman-teman. Iya. Oh iya ya. Samuel, Samuel ini siapa? Jangan mute penonton dong. Nenek kakek jompo. Masukmu siapa ini? Kamu ku buang pula nanti. Bahasamu apa ini? Naik dong nenek kakek jompo. Siapa yang nenek kakek jompo? Jangan kasar-kasar kan. Kalian kan mancing-mancing kan di bawah tuh. Nanti dikasarin kalian, setruk kalian. Tadi ada ku mute si Babam si Gajang Dila katanya. Tentu ku mute. Masa ngomong kayak gitu nenek kakek jompo? Kami ndak ada nenek kakek jompo. Kami bagus-bagus kok di sini. Iya. Lumayan Berarti juga. berarti dia itu laporan bapaknya sama mamanya dia yang jompo Kak Arlinong. Udah nggak usah diladenin manusia-manusia rusak itu. Udah dibuang. Iya. Kencangkan dulu tetap layarnya teman-teman ya. Yang belum absen. Jang kau Yul. Aduh, kok berubah penampilan kau Yul? Ampun Jo. Gak berani lawan Bobo. Alah, Jerman. Teman-teman ya. Nenek pun setia. Lihat teman-teman, lihat. Apalagi orang-orang di dalam satu grup dan dia. Mereka ini semua penjilat semua. Edis menghujat Katolik. Mereka semua pura-pura tuli. Nah, memang mereka tidak ada ilmu kok. Tuh? Berarti mereka, kalau Edis hina Katolik, terus orang-orang Protestan mengiyakan. Berarti mereka sama tuh. Betul nggak teman-teman? Di sini ada orang Katolik nggak? Saya bukan adu domba. Betul nggak? Berarti mereka setuju dan Edis kan? Berarti mereka memang Protestan yang menghujat. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Di sini ada orang Katolik nggak? Kita bicara netral saja. Iya toh? Iya toh? Kalau mereka mendukung Edis, berarti mereka Protestan yang benci sama Katolik. Itu aja. Seharusnya mereka menegur Edis. Sofiatul itu kan kurang ajar. Sofiatul itu. Lihatlah teman-teman. Si Bu Sophie aja nggak pernah ngapa-ngapain teman-teman. Ya, nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, jadi mereka ini di balik layar teman-teman, ya masih terus-terus mengatur ya cara bagaimana untuk nyerang si A, si B dengan cara mereka teman-teman, dengan cara yang picik. Ngapain kau jangan intip-intip di bawah Tidak begitu? seperti begitu ya. Heran sudah mau. Tetap layar ya, kalau buka-buka data gini populer teman-teman. Mendukung orang-orang Protestan ya. Jadi saya kasih tahu saja, teman-teman, cuma saya heran, orang Katolik banyak dukung. Itu kalau orang Protestan yang masih Lihatlah, dukung teman. Edis, kalian tidak usah dukung. Pokoknya kalau orang Protestan yang dukung Edis, saya heran kalian. Bunda Maria dihujat, kalian mau dukung orang Protestan yang Lihat. masih dukung Edis. Nggak usah lah. Saya bukan provokator, tapi ini fakta. Lihat teman-teman. Macam Erben, dia mendukung Edis. Hah? Dia mendukung Edis. Bagaimana itu? Betul nggak Wira? Wira? Iya. Nah itu.
Terus saya mendukung Edis, baru bagaimana itu? Nama ini loh, pertanyaannya kita memberitakan kebenaran, Hmm. meluruskan lah. Kita meluruskan. Kenapa kalian yang di bawah melarang kita meluruskan gitu? Hmm. Itu sama saja kan mendukung. Iya. Kita sampaikan kan pengajaran ya. Kalau nggak disebut namanya, gimana? Kita tahu. Lihatlah teman-teman. Itu siapa yang di sebelah kanannya yang dia ngobrol, Kak? Ya Sebelah itu kanannya. si Mas Boleh Wira, Sebagai anomali, sebelah kanannya. Coba lihat. Mas Wira, terdeteksi gitu. Siapa bertanya-tanya? Gen Kru. Iya. Jadi penggiringan publik ya, seolah-olah ini antara Katolik. Dalam Alkitab Ya, aja jadi ditulis gini. yang penyesat siapa kok. Ya, Siapa? Si Bom ini kan sumber masalah ya sama RY ya, berdua. iya, Nah, awalnya banyak yang kontra sama mereka, tapi akhirnya semuanya melempem kan. iya, Nah, si Bom ini berusaha untuk menggiring opini bahwa yang berseteru sama si Edis ini Katolik sama Protestan yang benar, ya kan? Dia menggiring nih. Padahal dia sendiri pemahamannya dari awal bertolak belakang sama gereja harus besar, ya Katolik Protestan. Kenapa? Dia bilang Yudas Iskariot masuk surga, dia bilang, ya kan? Ya, kalau ada Yudas Iskariot masuk surga ya ada namanya Santo Yudas Iskariot dong, ya enggak? Itu Bom udah salah. Oke. Yang kedua, terlepas dari dia bukan pendeta dan apologet palsu, narasi-narasi dia banyak yang menyesatkan. provokasi. Menyesatkan Ya, ya. bukan hanya memprovokasi, menyesatkan. Tritunggal itu bolpen, ya. Allah itu perikoresis, digambarin pakai bolpen gimana. Terus dia juga mengatakan bahwa Yesus sudah tidak memiliki kemanusiaan lagi. Jadi dia bukan hanya ajaran Triteos, tapi juga pendukung ajaran. Kalau kita telisik ajarannya loh, si Bom ini. Iya, Dia bilang Tuhan Yesus sudah tidak punya kemanusiaan lagi. Berarti pengajaran dia ini sudah pengajaran oneness dan dia disebut sebagai monofisit. Kitanya diofisit semua kita nih, Katolik, Protestan, Ortodok gitu. Terus betul. dia menggiring opini, ya itu Edis penyesat siapa Bu Supiatul. Erben. RBN. Kalau Sofiatul itu dari awal juga saya memang jujur aja aku nggak cocok, Kak, nggak cocok Iya, sama dia, tapi fan-fan aja gitu loh. Kemarin ketemu di sini fan-fan aja, ketemu di Komal ya saya turun gitu. Iya kan, teman-teman udah tahu dari awal. Maksudnya biasa aja gitu loh. Iya, betul, Nah, betul. Kak, dibilang jangan dukung Edis. Nah ini si tadi yang dia giring apa? Katolik jangan dukung Edis. Protestan jangan juga. dukung Edis. Saya Ortodok dukung Edis. Gitu. Kita punya pemahaman tapi kita punya musuh yang sama, iya kan? Iya, betul. Kita punya musuh yang sama. Lo bakatnya Edis belum tentu sama dengan apa yang saya tahu. Yang saya tahu juga belum tentu saya punya bakat kayak Edis, ya kan? Iya nggak? Iya, betul. Jadi nggak usah sombong lah Pak Bom. Gitu, menggiring-giring opini. Anda tuh siapa gitu? Pendeta bukan. Simpatisan gereja mana juga nggak jelas. Jualan miras. Mohon maaf saya bukan body shaming ya. Anda mau ngomong tentang firman Tuhan, belajar ini itu, Anda bergerak aja kayaknya susah gitu loh. Bergerak aja susah. Ya kan kadang live menyuruh, nih ambil makan, ambil ini. Anda aja dikit-dikit masih nyuruh-nyuruh orang gitu. Ya enggak? Pekerjaan Anda apa? Jadi gak usah sok-sokan. Menggiring-giring opini. Ya kan? Terus betul. tadi aku tanya kenapa yang ada di sebelahnya. Siapa yang ada di sebelahnya? Ternyata suaranya si Gen Kru. Nah biasanya yang ada di room dia siapa teman-teman? Si
Si Coki alias Hendrik Panggabean. Hendrik Panggabean. Siapa dia? Hendrik Panggabean adalah orang yang menahan kopernya Ki Ahmad. Di mana koper-koper itu, di mana satu koper ya, bukan koper-koper. Satu koper itu berisi data-data pribadi Ki Ahmad, ijazah Ki Ahmad, piagam-piagam Ki Ahmad, sertifikat Ki Ahmad ditahan sama dia. Dia minta tebusan 2.500 US dollar. Ke siapa? Ke Bu Sofiatul, ke Ki Ahmad. Karena ceritanya waktu itu Ki Ahmad lontang-lantung dan bisa, bukan lontang-lantung karena Ki Ahmad nggak ada kerjaan, karena Ki Ahmad dengan sendirian itu mau dipersekusi, teman-teman. Ditolongin lah sama orang yang namanya si Coki ini yang awalnya berlagak baik. Ternyata begitu ditolongin itu di apa istilahnya? Di pingpong ya, bahasa Surabayanya. Di pingpong, dilempar ke sana kemari. Diomongin ini, diomongin itu. Akhirnya Ki Ahmad sama kopernya kepisah lah. Kopernya itu ada di tangannya si Coki. Nah, si Coki ini minta tebusan. Katanya apa? Kalau kalian nggak bayar koper ini, saya kasih ke orang Islam. Nah, sekarang udah saya bongkar nih. Ki Ahmad juga udah bongkar. Kok bisa-bisanya seorang Pak Bom yang ngomongnya santun, yang si paling Katolik, si paling Protestan, si paling paham, si paling Alkitab berjalan, bergabung sama penjahat model si Coki. Ya. Orang Kristen macam apa itu? Orang Kristen macam apa itu? Haruskah kita dukung orang-orang kayak gitu? Ya teman-teman, tanya aja hati nurani kalian. Kalian kalau nggak cocok sama Ki Ahmad pun, ya, masa iya sebagai seorang Kristen kalian duduk bersama orang-orang kayak si Coki? Bahkan tiap live si Coki disuruh ngapain? Berdoa. Penjahat disuruh berdoa di situ. Apa yang mau dipamerkan? Nilai apa yang dipamerkan dari kekristenan sampai harus seperti itu? Iya nggak? Anda ngomong firman Tuhan, bla 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 bla. Ingat, satu lagi, 1 Korintus 6 ayat 9. Ya, di situ dikatakan BANCI dan pemburit Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Tapi nongkrong sama siapa? Si Keset. Bukan si Keset ditegur. Kenapa dia baik-baik sama si Keset? Ya karena si Keset ngasih uang. Jadi Tuhan dia bukan Tuhan Yesus. Bukan Allah yang benar. Allah dia apa? Uang. Ada uang, abang disayang. Abang siapa? Abang Kes. Abang Kes. Tuh. Poinnya itu doang. Betul. Gitu Kak Reda. Iya, iya. Thank you. Kita lanjut ya, teman-teman. Supaya kalian paham ya, apa yang sudah direncanakan orang ini, teman-teman. Supaya kita paham ya. Silakan di ini, teman-teman ya. Punya orang itu lain. Bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang-orang anak Tuhan yang pendukung bom dari dulu tuh kalian sudah tahu, ya ikut bom. Ya. Dewi Bulan kok nggak pernah naik. Dengar Dewi teman-teman. Bulan tuh sekarang lagi fokus ke Reda Marbun. Jadi mereka tidak mau tuh bom. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Dengar nggak? Ya. Yang mengikuti, tolong di itu. Ketik 1 yang mendengarkan barusan. Silakan, ketik 1 yang mendengarkan barusan. Apa yang sudah mereka dengar ya? Dengar ya, teman-teman. Sebegitu menakutkan ya si Reda Marbun ini. Kok bisa begitu? Bulan fokus ke Ya. Dewi Bulan fokus Bagi ke Reda tugas. Marbun.
Bagi tugas, teman-teman. Bagi tugas. Bagi tugas. Ngeri. Bagi tugas, ya. Nih, kita perdengarkan lagi, teman-teman, ya. Padahal, siapa sih saya ini? Ini Kareda. Itu Ya. gabung dengan Ya, Ini lanjut. ada yang typing nih. Saya perlu luruskan ya. Ya. Raise and sign ini typingannya perlu dilurusin ya. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih itu berasal dari si Bom-Bom katanya. Berarti si Bom-Bom ini iblis dong, parah. Jangan gitu Kak, raise and sign. Kalau Pak Bom-Bom itu adalah iblis, nggak mungkin dia menggoda Adam dan Hawa di atas pohon ya. Pasti waktu itu, ya dong, patah dong pohonnya. Pasti waktu itu tiang listrik. Tiang listrik pasti, nggak mungkin. Lanjut. Ya, lanjut ya, teman-teman. mereka. Karena mereka sekarang tidak mau cukup Bom mengajar saja, nggak usah begitu. Dan teman-teman, saya sudah janji ya. Pokoknya bulan depan, saya tunggu sampai bulan depan. Bulan depan, saya tetap akan mengajar terus. Tapi bulan depan itu saya sudah mulai dengan masuk di room-room pendukung Edis. Ya, itu ya. Saya akan masuk di room-roomnya pendukung Edis, saya bal-bali mereka. Saya cari keributan. Iya. Pokoknya 13 item. cari keributan kau. Saya bilang 13 item itu. Saya mau tanya sama mereka. Kau dukung Edis? Oke. 13 item ini kau setuju? Oke. Coba Gen Crew tolong cari videonya kan pas putar itu masih kurang tuh. Ini pede-pede aja. Yang kemarin dengan Agatha juga. Ada di itu. Agatha vs Edis itu. Di situ ada. Ini orang baru live lagi karena saya kena ban. Simpson. Ya. Jadi mereka udah bagi tugas, teman-teman, di balik layar. Mereka udah bagi tugas. Ya. Nobar Edis, boleh. Sebentar ya. Apa kita nobar Edis aja? Kita sambil ngecek, Bro Om Burhan, teman-teman yang lain? Atau gimana? Boleh Kak, aku pamit dulu tapi udah balik kerja lagi. Oke. Iya. 14 ya Parkun aja. semuanya. Oke. Bye. Ya, Naik nobar aja, diisi. Kareda. Kenapa? Ya. Diisi itunya, teman-teman. Diisi ini. Ya, kita lihat dulu ya. Apa yang ini sekarang dinarasikan hari ini. Ngeri ya. Jadi fitnah-fitnah semacam itu teman-teman, itu bagi saya itu tidak masalah. Itu hanya hiburan bagi saya itu ya. Jadi bukan masalah itu ya. Nah, biar teman-teman tahu kejadian itu memang sudah lama ya. Kalau teman-teman tahu kejadian itu sudah dari bulan Oktober tahun lalu. Jadi sudah 8 bulan yang silam ya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu memang tidak terlalu saya gubris ya, karena saya anggap saja ya namanya juga orang pansos cari perhatian lah supaya orang itu nonton mereka seperti itu. Nah, lama saya biarkan ya. Lalu si Rudi Yohanes Hutagalung, nah ini case-nya ya biar saya kasih tahu teman-teman apa sih yang mau diselaporkan. Nah itu bukan hal-hal remeh-temeh pencemaran nama baik, apa itu? Apa sih bagi saya hanya dicemarkan, bagi saya nggak penting gitu loh. Orang mencemarkan nama baik apa segala macam itu bagi saya sama sekali hal yang tidak berguna bagi saya. Nah, yang dilakukan Rudi Yohanes Hutagalung itu adalah meretas dan atau menyebarkan data pribadi yang didapatkan dari akun Bank Rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini itu nanti nama besar Bank Rakyat Indonesia
itu akan tercatut. Karena bagaimana Anda bisa mendapatkan ya sesuatu dari rekening yang ada di Bank Rakyat Indonesia kalau Anda tidak bekerja sama dengan orang dalam Bank Rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, kalau Anda tidak mendapatkan akses atau tidak ada yang membantu dari orang dalam, ya, maka kesimpulannya Rudi Yohanes meretas. Nah, tapi saya tidak percaya Rudi Yohanes sanggup meretas. Ya, dari muka-mukanya Rudi Yohanes saja ya kita langsung bisa menyimpulkan lah mustahil lah ya. Nah, lalu pertanyaannya dari mana? Begitu. Dari mana Rudi Yohanes mendapatkan data yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia tersebut? Karena Bank Rakyat Indonesia ini besar ya. Ini BUMN. Oke deh, berarti masih ya, masih ini ya teman-teman. Pokoknya ini saya sudah bicara dengan lawyer saya, masih kita langsung ke direksi. Masih sekitar itu ya teman-teman. Sepertinya kita inilah ya, beda lah, kita bedakan ini ya. Masih seputar ini ya, masih seputar si pengacara abal-abal sama si Iskariot ya. Oke, Aisyah ada yang data yang mau di ini, bro? Ya, jadi kita bedakan ya, kita beda acara kita ya. Kok saya nggak bisa pajang foto ya, kenapa? Mau yang tadi maksudnya, biar bunda yang pajang. Itu anak siapa katanya ya? Waduh. Hah? Gimana? Ini kalian mau nggak melihat foto katanya itu anak ditempel-tempel? Mau kan? Mau lihat foto kan? Coba. Anak siapa dulu ya? Anak siapa? Coba. Mau lihat itu enggak, Kak? Semuanya teman-teman. Mau lihat Mau dong. ada perempuan yang lagi bun gitu. Tapi tolong dong. Kenapa ini kok nggak bisa di ini? Sebentar. Oh, harus begini. Beda-beda ininya. Beda-beda. Hut. Mau lihat yang bunting nggak? Mau? Populernya dong. WL-nya diisi, Hamuna, WL-nya biar cepat juga liga ini roomnya. Mau? Cerut. Mau Sebentar. dong. Mau dong. Mau. Katanya kan Mau dong. kita ngambil ditempel-tempelin anak orang, iya kan? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yang di bawah. Apa itu yang di bawah? Waktu hamil. Oh, iya. Ini dulu ya. Apa ini teman-teman? Baca. Tar masih ini. Nggak jelas. Sebentar. Apa ini teman-teman? Waktu hamil si Kak Iya. Salah nggak itu? Apa itu teman-teman? Enggak. Sekarang udah nggak kabur. Apa ini? Waktu Baca, hamil weh. si Kak Iya. Dulu. Waktu hamil si Kak Iya. Populer teman-teman, populer. Tadadang. Katanya kan itu ditempel-tempel. Tadadang, tang. Tapi Pernah hamil dia. Pernah hamil. Ini si lansia kan tadi itu yang di bawah. Apa tadi tulisannya lansia? Katanya dia perawat. Masa pernah hamil? Mana ini si Papitop?
Papi Top. Oke, oke, oke. Papi Top. Papi. Oke, Aisyah. Cerut, 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 cerut. Ini dulu ya. Masih banyak nanti ya. Bursik katanya. Mantap donaturnya sekarang ya. Berubah banget. Ya. Katanya kan itu ditempel-tempel. Burem. Tunggu sebentar gitunya. Tunggu, tunggu. Tunggu. Ya. Bentar. Nanti juga bagus itu. Tunggu bentar. Oke. Ada Mikana, biarin aja lah. Ntar, mana ini? Coba ini dulu, di fullkan dulu itu ini, teman-teman. Coba naik. Siapa ya itu? Naik dulu satu lagi. Kok lama kali ini buremnya. Cepatlah kau HP. Nah, gini. Masih buram ya? Masih. Masih buram kah? Tutup kamera, pakai tangan lalu buka. Oh, gitu. Mundur sikit Kak. Oh, mundur. Mundur sikit apanya. Pas kali. Nah, itu dia. Papi Top. Wih, Papi Top. Papi. SS Hamuna, populer. Data supaya kita tidak di ini, teman-teman. Biar populer, jangan dihujat populernya, satu-satu aja kayak gitu, teman-teman. Tapi jangan hanya satu orang gitu, ya. Jangan hanya satu orang, teman-teman. Ayo, screenshot SS. Ngaku gadis, buntoing. Enak ya, totong Yamannya ya. Gede. Gwede. Dia kan pasti ada di bawah ini, teman-teman. Dia ada di bawah. Kita bukan masalah selingkuh ya. Dia kan tidak mengakui dan dia tidak orang Batak. Nanti masih banyak foto-foto ya, teman-teman ya. Kita tenggelamkan ya. Nggak setuju lu, silahkan ya. Kami tunggu laporannya ya. Katanya kan dia mau melapor ya. Ditunggu pihak Herder. Udah besar lubang tuh ya. Zoomkan wajahnya Bun. Sebentar ya. Ini ya. Oke, berarti aku zoom ya. Aduh, Papi Top. Ya, udah Matthew, kau nggak usah banyak itu kau typing yang macam-macam di sini kau lubang. Ya, Papi Top. Ya, waktu hamil, nih baca bawahnya ya. Baca bawahnya tuh. Dulu waktu hamil si Kaya. Oke. Diaspora kena tipong. Oke, gua ambil lagi foto teman-teman ya. Rajin itu ini teman-teman.
Mm, 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 mm. Papi Top, katanya ini keluarga bahagia ya, teman-teman. Keluarga bahagia. Semua lengkap. Tapi ini mas sebentar aja ya, sebentar aja nih. Ya, yes, sebentar aja ini teman-teman ya, karena ada semua. Nah, jadi ya, Papito, alah, gitu aja udah ini udah kena PL lagi, kena pembatasan lagi teman-teman. Gak apa-apa, tenang aja. Kalian terus-teruslah ini nombak-nombak. Emang gue pikirin. Nanti juga kalau gimana? Malu ketahuan apa perawan janda perawan rasa janda. Ya masih ini teman-teman ya. Sebentar. Makanya kau mau kemana lagi sekarang kau? Hah? Masih tetap kau bukan orang Batak? Masih tetap kau bukan orang Batak? Kan? Masih tetap layar. Tunggu ya, masih kena PL. Tunggu dulu teman-teman. Masih kena PL, tunggu dulu. Tenang, saudara-saudara. Tenang, tunggu dulu ya. Sudah 3 kali turun mesin. Gak apa-apa, dia cuman ini si penipu ini harus kita bongkar semua. Ya. Karena apa? Axel Scorpio udah besar lobang tuh. Aduh. Ya. Jadi tadi kan ya, tadi Yuli bingung bela Edis tapi sekarang di gift Papi Top juga. Ya, janganlah kita tidak membahas spender di sini ya, teman-teman ya. Tidak, kalau si Yuli mau di support si A, si B, si Begu Latu, Begu Nur, Begu Halibutongan, Halisusung. Itu bukan urusan kami ya. Wajah tergantung Papi Top. Ya. Jangan Papi Top jidat ketipu janda rasa gadis. Iya. Betul, banding tidak disetujui. Gak apa-apa. Terus-teruslah itu kalian tombak dari bawah. Di bawah kalian nombak ya. Gak apa-apa. It's okay. Kind problem. Ya. Teruslah kalian ya di balik sana ya, terus-terusan kalian ya. Teruslah kalian untuk ya melawan kebenaran. Tapi narasi-narasi kalian ya, perbuatan kalian ya, karena kami di sini tidak akan pernah takut, teman-teman. Mau dilapor, mau di apapun itu, kami tidak akan pernah takut. Ya. Kami tidak akan pernah takut. Ya. Karena apa? Kalau ada kami pajang di sini, ada yang kami putarin di sini, semua ada sebabnya. Kami tidak pernah ujuk-ujuk langsung pajang di sini, langsung diputarin di sini. No. Walaupun kalian bilang bahwa room ini room binatang, terserah, ya, terserah, ya. Ya. Kebenaran apa kalau mulutmu jorok dan kotor? Ya lebih baik seperti itu daripada pelaku kejahatan tolol. Ya. Biarkan dia di situ ya, di mute aja ya. Ngapain? Kami ini bukan apologet lonte. Paham kau? Di sini kami bukan pengajar. Kami di sini bukan pembaca-baca firman seperti si Wina binatang. Ya, sore ya. Ya, segitunya ya Papito bela-bela si Agatal, curiga aku. Ya, mau bagaimana? Apapun kalian, ya apapun
yang kalian usahakan di balik layar saat ini, kami tidak akan membuat kami gentar dan ciut. Ya. Jadi ingat teman-teman. Ingat ya. Ada mereka kan sekarang ini kan mulut si Bodat ini kan selalu bilang begini. Itu, silakan keluarga yang baik. Ya tolong dong panggilan. Mana panggilannya? Kirim ke Jerman. Ya. Dan tahu nggak kalian teman-teman, pelaporan itu di tanggal 13 Maret, ya kan, dibikinlah itu, ya, ngelek keluar dulu kamu nanya, enggak, aman kok, itu, kamu keluar dulu kau Bodat, kamu ini ngelek Bodat, ku mute kau, japurut. Nggak ada ngelek, bagus kok. Ngelek. Setan itu, makanya ku mute kau, japurut. Apapun ya, apapun sebenarnya ya, kalau tadinya misalnya si Bro Edis minta arahan dari Ibu Ketua, ya sebenarnya itu yang dua itu harusnya itu diem, ya, tahu-tahu ceret gerbok. Iya. Gerakan senyap maunya dibuat. Iya, tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu kan Edis ya, nggak apa-apa, kita dukung teman-teman ya, kita dukung ya, karena itu semua, makanya teman-teman kalau yang kriminal pasti teman-teman, Herder tidak akan mundur, kapanpun tunggu giliranmu ya. Kalau saya sudah bilang saya itu langit yang warna pink color itu sayangku, kalau ku bilang gitu ke suamiku, iya kan, susah sayangku untuk ini mengambil langit yang pink itu sayangku, kalau dibilang usahakanlah sayangku itu langit yang warna pink itu, aku suka sekali warna pink itu, ku bilang gitu teman-teman. Tante tolong spill nama akun lakinya siapa biar gue viralin. Cari kalian lah. Tidak tahu ya, ku turun dulu mau ganti device sudah lowbat. Oke. Mau saya spill akunnya? Di DM aja lah teman-teman ke Aisyah, teman-teman ya, DM lah teman-teman ke Aisyah, di DM lah ke Kak Aisyah. Tapi gini lah teman-teman, kok bisa surat cerai itu bisa nyampe ke tangan Reda Marbun? Harusnya kalian berpikirlah seperti itu. Kalian DM lah Aisyah, janganlah kayak gitu. DM lah ke Aisyah. Akunnya Lone Wolf, I don't know. Gua masih give this suspend. Iya masih kayaknya masih.